Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sabtu 15 Oktober tahun 2022. Alhamdulillah. Dengan izin dan pertolongan Allah, kami dapat melanjutkan pembacaan dari dalam kitab Kashful Asrar, melanjutkan tentang sifat 20. Pelajaran tentang sifat 20, kajian tentang sifat 20. Untuk ini kami membaca sholawat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihil athhar wa sahbihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdali. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihil athhar wa sahbihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdali. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihil athhar wa sahbihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdali. Bismillahirrahmanirrahim. Soal. Adapun 20 sifat itu berapa martabat? Beri fatwa akan kami. Jawab. Dan adapun 20 sifat itu 3 martabat. Sifat 20 itu ada 3 martabat. Ada 3 martabat. Pertama martabat zat. Itu yang pertama. Yang kedua martabat sifat. Dan yang ketiga martabat asma. Martabat asma. Soal. Dan mana martabat zat, dan mana martabat sifat, dan mana martabat asma. Jawab. Adapun martabat zat itu sifat nafsiyah dan salbiyah. Nah, itu martabat zat. Jadi martabat zat itu sifat nafsiyah dan salbiyah. Adapun martabat sifat itu yaitu sifat ma'ani. Jadi martabat sifat itu yaitu sifat ma'ani. Sifat ma'ani itu adalah martabat sifat, ya. Nah, kedudukannya di sini sebagai martabat sifat ma'ani. Adapun martabat asma itu yaitu sifat ma'nawiyah. Nah, jadi martabat asma itu yaitu sifat ma'nawiyah. Arti dikatakan asma itu kan namo. Jadi namo itu sifat asma itu. Soal. Dan apa sebab sifat nafsiyah
dan salbiah dinamakan mendapat zat. Apa sebab sifat nafsiyah dan salbiah dinamakan mendapat zat? Dan apa sebab sifat ma'ani dinamakan mendapat sifat? Dan apa sebab maknawiyah dinamakan mendapat asma? Apa mendapat asma? Apa jalannya? Beri kami akan fatwanya. Apa jalannya? Beri kami akan fatwanya. Jawab ini adalah fatwa. Jawaban dari pertanyaan. Martabat zat itu, martabat zat itu tiada siapa-siapa boleh mengetahui akan kunci zat Allah Ta'ala hingga malaikat muqarrabin. Itu arti martabat zat. Martabat zat itu tiada siapa-siapa boleh mengetahui akan kunci zat. Kunci zat Allah Ta'ala hingga malaikat muqarrabin. Adapun sifat nafsiyah tiada kenyataan pada kharid. Adapun sifat salbiah itu tiada mawujud kenyataannya pada kharid. Adapun sifat nafsiyah itu kenyataan pada kharid. Kenyataan pada kharid itu kenyataan di luarnya, kenyataan. Adapun sifat salbiah itu tiada mawujud, tiada kenyataan pada kharid, hanya sifat pada khobar jua. Inilah jalannya. Adapun martabat sifat itu dinamakan bagi ma'ani. Sifat martabat sifat itu dinamakan bagi ma'ani. Sifat ma'ani itu dinamakan martabat sifat. Karena sifat itu ada kenyataan. Jadi karena sifat itu ada kenyataan kelakuannya bekas pada menjadikan alam. Jadi sifat ma'ani itu ada kenyataannya atau kelakuannya bekas pada menjadikan alam. Adapun sifat ma'ani itu ada kenyataan atau memberi bekas pada menjadikan alam. Inilah jalannya. Adapun sifat maknawiyah, dinamai martabat asma. Sifat maknawiyah itu dinamai martabat asma. Karena sifat maknawiyah itu nama bagi zat. Karena sifat maknawiyah itu nama bagi zat. Seperti keadaan zat bernama qadirun, yang kuasa. Karena berdiri sifat kodrat kepada zat adanya. Karena sifat kodrat, karena berdirinya sifat kodrat kepada zat adanya. Soal, dan apa sebab wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadis, qiyamuhu binafsihi,
masuk kepada sifat kayo. Apa jalannya? Jawabnya. Adapun sifat yang 5 itu masuk kepada sifat kaya. Karena sifat yang 5 bernama kayo. Zat, yaitu ada zat Allah Ta'ala. Tiada dikarenakan dengan suatu karena. Dan kodimnya tiada permulaan. Dan bakoknya tiada berkesudahan. Dan mukhalafatu lil hawadis. Mukhalafatu tiada suatu yang menyerupai. Dan qiyamuhu binafsihi tiada berkehendak kepada tempat. Inilah sebab dinamai sifat kayo. Nah, itu ya. Itulah yang dinamai sifat kaya. Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Kita mau coba-coba ini ya. Belum ada uraian dan penjelasan. Dan apa sebab sifat sama, basor, kalam. Sama, basor, kalam. Sami'un, basirun, mutakalimun. Masuk kepada sifat kayo. Beliau akan jawabnya. Jadi 3 sifat, 6 jadi ya. 6 sifat ini. Sama, basor, kalam. Sami'un, basirun. Sami'un, basirun. Mutakalimun. Masuk kepada sifat kayo. Beri akan jawabnya. Jawab. Ini jawabnya. Sebab masuk kepada sifat kayo. Karena sifat itu bernama sifat kayo. Maha suci daripada kekurangan. Nah, itulah sifat yang 5, yang 6 itu termasuk sifat kayo. Maha suci Allah daripada sifat kekurangan. Seperti sama, basor, kalam, sami'un, basirun, mutakalimun. Masuk kepada sifat kaya. Itulah sifat Tuhan, ilaha. Kalau di kalimat la ilaha, kaget ada uraian dari kalimat kaget termasuk ya. Ini baru penjelasan jalan. Jawabnya masuk kepada sifat kayo. Karena sifat itu bernama sifat kayo. Maha suci daripada kekurangan. Maha suci, menjaga kesucian daripada sifat zat Allah itu ya. Menjaga kesucian Allah. Allah tidak mempunyai sifat kekurangan, tidak. Yang ada pada makhluk, sifat kekurangan itu ada pada makhluk. Kalau pada Allah Ta'ala itu tidak ada, tidak. Karena dia kayo dari segala-galanya. Kalau makhluk ini adalah banyak menampung sifat kekurangan dari segala-galanya. Nah, kita lanjut ke ya. Soal. Dan apa sebab bersifat hayat? Apa sebab bersifat hayat, ilmu, kodrat, iradat? Apa sebab bersifat hayat, ilmu, kodrat, iradat? Dan hayyun, alimun, qadirun, muridun, wahdaniyatun atau wahdaniyah. Beri jawabnya. Jawab. Jikalau Allah Ta'ala tiada bersifat dengan 9 sifat ini, jawabnya. Jikalau Allah Ta'ala tiada bersifat dengan 9 sifat ini, niscaya tiada diperoleh sesuatu daripada alam ini. Nah, jadi sampai di sini kita batasi ya. Karena dibaca terus ini panjang, tidak habis-habis.
Jadi untuk bacaan kita dari dalam lanjutan sifat 20 ini kan kita batasi. Jawab, jikalau Allah Ta'ala tiada bersifat dengan 9 sifat ini, yaitu tiada diperoleh suatu daripada alam ini. Jadi 9 sifat itu apa? 9 sifat ini yaitu hayat, ilmu, kodrat, irodat, hayyun, alimun, qadirun, muridun, wahdaniyat. Ini adalah 9 sifat inilah. Dengan sifat ini, 9 sifat ini kan maka kita dapat alam ini. Karena apa? Karena kita lahir kan alam dunia ini kan, alam dunia ini sudah duluan ada, ya? Sudah duluan ada. Dan sudah diadakan oleh Allah Ta'ala lebih dulu. Sebelum makhluk yang bangsa manusianya ada, ya? Nah, ini cara penjelasan dan uraian. Karena memang kajian sifat 20 ini kalau tidak memahami, mengerti, sulit dan sukar. Ngambang, hanya dibaca-baca. Padahal ini bukan dibaca-baca di mulut. Setelah dibaca, direnung, diresapi, dan dibukti kenyataan alamnya. Nah, diterapkan atau dipraktekkan langsung pada kejadian diri kita, kejadian alam. Nah, coba kalau kita tengok kejadian alam, kami akan sedikit memberi penjelasan dan uraian menurut pendapat kami yang kami pahami. Semoga dengan penjelasan uraian kami ini dapat dimengerti dan dipahami, akan menjadi pegangan. Nah, jadi kita mengetahui setelah kita berada di alam, bahwa alam ini sudah ada, yang namanya alam dunia. Nah, Allah menciptakan alam dunia ini dengan 9 sifat, dengan 9 sifat. Nah, 9 sifat itu yaitu ilmu, kodrat, irodat, ilmu, kodrat, irodat, ilmu, kodrat, irodat, dan hayyun, alimun, qadirun, muridun, wahdaniyat. Nah, yang sifat. Jadi alamnya ada kan? Ada. Termasuk juga lah diri kita ini kan. Sudah diketahui oleh Allah. Hayat, ilmu, kodrat, iradat, hayyun, alimun, qadirun, muridun, wahdaniyat. Nah, yang adanya 9 sifat ini. Termasuk diri kita ini kan dijadikan Ta'ala dengan Allah sudah mempunyai yang sifat ini. Cara kita mengkaji sifat 20 supaya kita terapkan pada diri kita. Kalau tidak benar, terkeliru cara menerapkannya, timbul terkeliru paham. Nah, timbul terkeliru paham. Jadi kita memahami diri kita kan, asalnya diri kita ni tidak. Nah, asalnya tidak. Kemudian diadakan, kemudian didakkan. Nah, ini asalnya diri. Jadi kita ni diapit oleh 3 kali tidak. Asal tidak, sekarang ini pun tidak, kagetnya pun tidak. Tidak itu arti tidak ada. Tadinya kita tidak ada, sekarang ini pun tidak ada, kagetnya pun tidak ada. Kalau tadinya tidak ada, berarti kita itu belum dijadikan, belum diruhikan ke alam dunia ini. Nah, setelah ada, baru dijadikan, diruhikan. Kemudian kan tidak ada lagi, kemudian akan dimatikan, kan dilenyapkan. Nah, ini banyak ayat-ayat yang keluar di dalam kalimat 3. Ada, tidak. Jadi kalau kita ngambil kesimpulan dari kata-kata Allah itu ada dari awal permulaan, sekarang ini pun ada, dan akhir kesudahan, dan ada, tetap ada, tidak pernah tidak ada, jadi tetap ada, walaupun dunia ini hancur lebur,
Ya, Allah itu tetap ada. Walaupun dunia ini belum dijadikan, Allah itu tetap ada. Sekalipun dunia ini sudah ada, dijadikan oleh Dia dengan kodrat dan iradat dan ilmunya dengan hayat, maka tetap ada dia. Dia tetap ada. Nah itu. Nah, baru ada jalan alimun, hayyun, alimun, qadirun, muridun, wahdaniyat. Nah, hayat, hayyun yang hidup, alimun yang mengetahui, qadirun yang kuasa, muridun yang menentukan, yang menghendak, wahdaniyat. Nah, esah, esah, dia dewek-dewek. Wahdaniyat itu esah. Esah zatnya, esah sifatnya, esah asma'nya, esah af'alnya. Itulah yang dijelaskan dalam Al-Quran, ya, di surat Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, itu dijelaskan Allah di dalam Al-Quran di surat Qul Hu, ya. Surat Qul Hu itu menunjukkan keesaan Allah, keberadaan Allah. Allah dewek-dewek, ya, tidak ada sekutu baginya. Walaupun alam dunia ini sudah ada, kita kan dilahirkan oleh Allah karena alam dunia ini sudah ada dan banyak yang kita jengok, yang kita temui. Namun banyak yang terhijab atau tertutup dengan keadaan-keadaan yang terjadi di sekitar kita. Ya. Nah, inilah yang perlu kita kaji, kita pahami. Walaupun dia berbelit-belit, ya, berbelit-belit, kata-katanya malang melintang, kadang-kadang tidak keruan. Namun kalau sudah dikaji, diaduk, umpama, ya, ini umpama kalau supaya mendekatkan paham. Kalau Allah itu ada, nah itu, kalau Allah itu ada, kita tidak. Nah, sekarang ini walaupun sedang ada ini tidak. Ini dalam tanggapan kita dan pandangan mata hati. Bukan tanggapan kita dan pandangan mata kepala. Kalau pandangan mata kepala, ya di kita ini kan ada nafsu ammaro. Ini nafsu ammaro. Nafsu dijadikan, kemudian sudah dijadikan diperintah. Jadi Allah nak melaksanakan perintahnya itu, maka dijadikan diri kita ini, nafsu diri kita. Nafsiyah itu kan sifat nafsu. Nafsu itu kan diri. Nah, dijadikan diri. Nah, bukan berarti diri kita satu cogok ini dihilangkan, dihapus. Namun hilang dalam pandangan mata hati. Ya. Hilang dalam pandangan mata hati. Jadi kita pandang diri kita ini sendiri, hilang, hapus di bawah wujud nur Allah. Atau hapus di bawah cahaya Allah. Nah, itu ya. Jadi yang nampak pada diri kita ini adalah bekas dari af'al Allah, ya. Bekas dari af'al Allah, bekas dari kodrat dan iradat Allah. Nah, di sinilah kita banyak terkeliru. Kebanyakan kita manusia ini terkeliru memandang antara bekas dengan hukum, ya. Di situ kan kita pernah ada pertanyaan hukum, ya. Hukum. Umpamanya kalau kita dalam sholat, ya, sholat itu hukumnya wajib, ya. Kalau kita tidak kerjakan itu berdosa, ya. Kalau kita kerjakan itu boleh pahala. Nah, di dalam sholat itu hukum-hukumnya pun berlaku. Nah, itu hukum. Seperti ngambil wudhu, tidak, air, itu ada hukumnya. Kan diri sholat, berdiri betul, sampailah angkat takbir, sampailah menunjuk salam, itu kan itu ada berlaku hukum-hukumnya yang tertentu. Tidak, itu hukum. Tapi yang mana kata bekas, nah, yang kata bekas itu seperti kita berdiri, rukuk, sujud, duduk, antara sujud dan duduk tidak. Nah, itu bekas. Bekas itu bekas dari gerak dan diam. Ya. Nah, gerak dengan diam itu adalah dengan kekuasaan
dan ketentuan Allah. Waktu berdiri itu kan didirikannya, waktu kita rukuk itu kan dirukukkannya, waktu kita angkat i'tidal itu kan diangkatkannya, di'tidalkannya, itu sujud itu disujudkannya, duduk tahiyat itu duduk antara dua sujud itu didudukkannya, tahiyat itu didudukkannya. Nah itu bekas, itu bekas dari kelakuan Allah, kenyataan daripada sifat-sifat Allah. Nah itulah namanya bekas. Kalau hukum yang lain beda, tidak antara hukum dan bekas. Nah disitulah kalau kita nak memperhatikan dan merasakan, melihat antara zat dengan sifat. Kalau zat dan sifat itu adalah kelakuan, tidak? Sifat itu adalah kelakuan, zat itu yang punya kelakuan. Nah, kalau kita membaca pandangan pada diri kita secara mata kepala, ya zat diri kita ni nampak kita jengok, ya, yang terjadi daripada anasir yang 4, ya. Tapi kalau zat Allah Ta'ala tak pacak dijengok, apakah ia terjadi daripada anasir yang 4? Tidak, ya. Zat Allah tidak mungkin terjadi daripada anasir yang 4. Ini zat kita sebagai makhluk Allah, sebagai hamba Allah, itu dijadikannya daripada anasir yang 4. Tanah, air, angin, api. Nah inilah sangat-sangat halus, sangat jelimet. Kalau tidak dengan rasio dan sifat latif dan sifat raub Allah itu dilimpahkannya kepada kita, kita tidak akan terbuka, kita tidak akan dapat melihat, tidak akan merasakan. Padahal ini sebenarnya adalah nampak nyata nikmat dari Allah. Kapan nikmat dari Allah, itulah namanya dapat rahmat. Kapan tidak terasa itu nikmat Allah,